pertanyaan dari akhwat, Humairah yang ingin bertanya langsung mungkin. Silakan, tafadhol. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mohon izin bertanya, Ustaz. Siap. Bagaimana Ustaz ketika di satu kondisi kita itu memiliki teman atau keluarga yang sering atau pernah kita dengar menyakiti kita gitu Ustaz dengan lisan atau dengan kata-katanya, itu sebaiknya bagaimana Ustaz sikap kita? Apakah kita harus bersabar dan diam saja atau kita harus menegur dia Ustaz? Karena saya pernah dengar, Ana pernah dengar bahwa sebaik-baik teman itu adalah teman yang menegur kesalahan temannya begitu Ustaz. Kemudian apabila kita itu memilih untuk bersabar Ustaz dan untuk diam saja, namun di dalam hati kita itu Ustaz masih ingat gitu Ustaz dengan kesalahan dia itu, apakah kita dapat pahala sabar Ustaz? Kemudian Ustaz izin bertanya satu lagi di luar tema, jika boleh Ustaz. Tafadhal ya. Ya, bagaimana Ustaz jika saya pernah mendengar Ustaz, salah satu Ustaz berkata bahwa lebih baik kita itu jangan mendengarkan kajian live jika tidak khusyuk gitu Ustaz. Maksudnya jika kita menyambilkannya dengan pekerjaan yang lain. Namun dalam kondisi atau situasi kita itu memang sibuk Ustaz yang harus melakukan pekerjaan seperti pada pagi hari kan ada kajian subuh, namun kita harus siap-siap ke kantor atau harus siap-siap ke rumah sakit. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kita tidak boleh gitu Ustaz mendengarkan sambil berpakaian atau bagaimana? Namun penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ustaz dan tim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahibati fillah. Bagaimana menghadapi saudara kita yang pernah menyakitin kita? Baik dengan lisannya. Bagaimana kita menghadapi dia sebenarnya? Yang pertama, bisa jadi dia melakukan itu nggak sengaja. Jadi apabila ada orang yang melakukan tindakan yang menyakiti hati kita, coba kita berbaik sangka sama dia. Sampai sebagian ulama mengatakan cari 70 alasan kenapa dia melakukan itu. Agar kita tetap dapat menjaga hubungan kita dengan dia. Oh mungkin dia gak merasa, mungkin dia niatnya seperti ini. Mungkin. Kalau ternyata kita gak dapat lagi sudah alasan, katakan mungkin ada alasan yang Anda tidak mengetahui. Jadi kita jangan mudah menyalahkan saudara kita. Tapi kita berusaha untuk mencari alasan kenapa dia melakukan itu. Sehingga kita gak baperan hidup. Tapi kadang-kadang benar. Yang dia lakukan itu menyakitkan hati. Apa yang harus dilakukan? Ya sabar. Menahan diri. Di surat Al-Hijr ayat 97, 98. Allah itu mengatakan kepada nabinya. Walaqad na'lam annaka yadhiku sadruka bima yaqul. Kami benar-benar mengetahui bahwa dadamu menjadi sesak dengan ucapan orang-orang kafir. Dikatakan Nabi itu majnun, orang gila. Dikatakan pendusta. Padahal mereka nggak pernah mendapati Nabi berdusta. Dikatakan Nabi itu penyihir, dukun, paranormal. Segala ucapan keburukan disematkan kepada Nabi SAW. Dan Allah katakan kami benar-benar tahu bahwa hatimu menjadi sesak. Dadamu menjadi sesak dengan ucapan-ucapan mereka. Lalu apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbihlah. Nggak usah diurusin. Engkau bertasbih, fokus beribadah. Sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus beribadah kepada Allah sampai keyakinan itu tiba. Ini yang harus dilakukan. Kemudian jamaah, cara yang selanjutnya adalah membalas dengan kebaikan. Kalau memang benar dia itu hendak menyakitin kita, membuli kita, jelas Ustaz. Karena dia lakukan itu dengan sadar dan terus-terusan. Apa yang harus kita lakukan? Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada Nabi SAW menghadapi orang-orang yang menyakitin beliau. Apa yang harus dilakukan? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Musuh kita itu dua, setan dan manusia. Kalau setan, ya udah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau manusia, di antara caranya adalah idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik.
bukan kita mencaci maki dia. Dan bisa jadi cara yang baik itu ya setelah kita memuji dia, kita berterima kasih kepada dia atas masukannya. Kalau memang kita perlu menegur dia, tegur. Allah mengatakan khudhil afwa. Jadikan maaf itu sebagai ya bekal. Wa'mur bil urfi, perintahkan kepada kebaikan. Di sini tadi perlu ditegur, ahlan wa sahlan. Wa'arid anil jahilin. Tapi kalau orang bodoh yang kalau ditegur malah tambah jadi, ya udah, biarkan mereka, nggak usah ribut-ribut sama dia. Kemudian pertanyaan yang kedua. Udah. Yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Berkaitan dengan mendengarkan kajian. Ya hibati fillah. Alhamdulillah dengan adanya media ini dimudahkan kajian itu. Memang kalau bisa dengarkan kajian itu duduk, bawa pena, dengerin. Tapi kalau kondisi nggak memungkinkan, para ulama dulu menyebutkan, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa diraih semuanya, jangan kemudian ditinggalkan sebagian besarnya. Tapi masih bisa dapat manfaat, ya udah diambil gitu loh. Jadi kalau bicara kajian, kalau memang kita nggak bisa dapat full, kita dengarkan sambil jalan, sambil di mobil, pakai headset, bismillah. Insya Allah tetap dapat manfaat. Jadi yang disampaikan Ustadz itu sebenarnya anjuran supaya kita lebih fokus ngajinya. Tapi kalau nggak bisa, karena memang engkau sibuk, harus berangkat kerja, maka usahakan tetap dapat ilmu walaupun engkau dalam perjalanan. Hadza wallahu a'lam bissawab.